Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan selain kita berikan hidup kita bagi Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita Bapak Ibu, kita sama-sama kembali mau menyembah Tuhan. Terima kasih ya Allah, Kau baik, Kau luar biasa. Kami bersyukur buat setiap kesetiaan Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Biar pagi hari ini kami bersama-sama seluruh sidang jemaat-Mu, kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Sebab Tuhan layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Yesus, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Terima kasih.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita sama-sama sembah Dia, haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang kami percaya, satu-satunya yang kami percaya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kasih setia. Baik Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Allah, yes God, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Yes, haleluya. Ini iman kami Tuhan, kami katakan. Yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, sekali lagi nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Yes God, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih, kami berikan pujian yang terbaik bagimu. Saat ini Tuhan, Kau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Sama-sama serukan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji, katakan singing glory. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Puji. Mari kita bersama-sama lebih lagi nyatakan, oh, oh. Glory, glory, haleluya. Yes, glory, glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Puji, haleluya, haleluya. Puji, sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Puji, berikan sorak-sorak bagi Dia, haleluya. Biar segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua siap memuji nama Tuhan, amin.
Mari kita sama-sama bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita serahkan haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Kita katakan kebenaran-Mu sama-sama. Kebenaran yang bebaskan, amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama. Hanya dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Kita katakan sama-sama, nyatakan. Dalam namanya ada pengharapan, amin. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Yo, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, haleluya. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara, haleluya. Amin. Kita sama-sama bersuka. Yes. Bersuka dalam Tuhan, dari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Mari umat Tuhan yang bersuka cita, tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yes, mari kita bersuka. Mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan.
bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, sukacita-Mu nyata. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita sama-sama kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih ya Tuhan. Sebab Tuhan setia. Sebab Tuhan begitu setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan, yes God, kasih setia-Mu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, amin Tuhan, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari umat Tuhan yang percaya, kita sama-sama sembah Dia. Nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di hananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar ini hati kami, ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan. Terima kasih Tuhan Yesus, setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, sama-sama hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari dengan segenap hati nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000
penolong kami. Terima kasih Bapa. Walau 10.000 rebah di hadapku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman nyatakan, oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita sama-sama buka hati buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Harapan saya dan doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Hari ini masih topik tentang pria, ya, man of integrity with his temptation. Tema ini saya bagikan dalam 4 kali, ya, sekali di akhir bulan Agustus yang lalu. Nah, namun hari ini saya mau berbicara tentang godaan-godaan pria, ya, dan apa saja godaan pria dan apa solusinya? Apa solusinya? Ya, sekali lagi, ini berbicara tentang godaan-godaan pria. Apa saja godaan pria dan apa saja solusinya. Nah, ini yang kita akan bahas. Doa saya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita baca di dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita berdoa. Haleluya, 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 puji Tuhan. Pada pagi ini hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, di mana hamba-Mu siap menyampaikan firman Tuhan bagi umat Tuhan. Dan doa hamba-Mu firman Tuhan kiranya dapat menjadi berkat buat banyak orang. Firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur. Doa hamba-Mu kiranya hikmat dari Tuhan, urapan dari Tuhan, wibawa dari Tuhan, otoritas dari Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu untuk dapat menjadi saluran berkat pada pagi ini. Tuhan, pengurapan baru mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman pagi ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bicara godaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belum lama ini sebuah TV swasta baru-baru ini menyiarkan sebuah berita. Sepasang suami istri ribut di pesawat. Berawal suami hanya melirik seorang gadis di samping kursinya, ya, seorang gadis cantik. Hanya melihat saja gadis. Ketika istrinya melihat hal itu, woi, istrinya marah besar. Istrinya itu terbakar dengan api cemburu. Apa yang terjadi di dalam pesawat itu? Suami istri berantem, ribut di dalam pesawat. Akhirnya orang-orang datang, ya, mendekati mereka, melerai atau memisahkan mereka satu dengan yang lain. Akhirnya mereka duduk kembali dalam pesawat. Lalu kemudian pesawat itu dalam penerbangan, singkat cerita bahwa pesawat itu turun dan mereka juga sama-sama turun. Sampai dibawa, saudaraku, berlanjut amarah dari wanita ini. Mereka berantem dengan luar biasa, ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu serta saudara sekalian, wanita ini sedang memegang laptop. Saat itu istrinya karena marah dia lempar laptop itu ke aspal. Lalu laptop itu hancur. Berawal dari apa? Suaminya hanya melirik gadis di pesawat, ya, gadis yang cantik. Nah, saudaraku,
ada contoh yang lain. Ada seorang bapak di kantor di mana dia bekerja, dia jatuh cinta dengan seorang gadis di kantor, ya, seorang bapak yang sudah punya istri, ya. Nah, akhirnya bapak ini menikah siri dengan gadis, ya, satu kantor. Lalu saudaraku, dia sudah tidak tinggal lagi bersama-sama istri tuanya, tapi dia tinggal dengan istri muda, ya. Nah, saudaraku, ketika istri tuanya dengar suaminya menikah siri, istrinya tua begitu berang, marah, kecewa, ya, karena tindakan suaminya itu menikah lagi, ya, menikah siri. Nah, nggak berapa lama mereka menikah, istri tuanya memberikan kabar kepada suaminya bahwa anak satu-satunya laki sebentar lagi akan wisuda. Tapi wisuda untuk sarjana. Tapi lagi sakit berat. Nah, ketika istri tua mengabarkannya kepada suami bahwa anak putranya lagi sakit, tanpa banyak berpikir, ia mengambil keputusan untuk pulang ke rumah istri tua. Sampai di pekarangan, ya, belum menginjak rumah baru masuk pekarangan, orang di dalam rumah memberi kabar anak satu-satunya yang mana sebentar lagi akan wisuda meninggal. Ketika dia dengar kabar anaknya meninggal dunia, wah, ayah ini, bapak ini langsung meraung-raung, menangis. Dia meratapi, menyesal putranya meninggal. Saudara, setiap keputusan yang salah, siapapun, saya memberitahukan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, setiap keputusan yang salah diambil oleh seorang pria berdampak besar, berdampak kekecewaan, dan akhirnya mengalami apa yang disebut dengan kehancuran. Hati-hati Bapak Ibu mengenai godaan, ya, hati-hati soal godaan. Nah, kita kembali dalam firman Tuhan tentang Markus 14 ayat 38 yang kita baru baca tadi. Sekali lagi saya akan baca. Berjaga-jagalah. Saya baca di kamus itu berjaga-jaga artinya digambarkan seperti orang yang berjaga malam, nggak tidur, ya. Itu berjaga-jaga. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, kita disuruh untuk berjaga-jaga. Artinya senantiasa selalu siap, selalu waspada. Mengapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua harus waspada. Alkitab memberitahukan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab memberitahukan, sadarlah, meleklah, berjaga-jagalah. Siapa lawan kita? Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan tetangga, bukan teman kita di kantor, bukan teman kita di gereja. Alkitab katakan lawanmu adalah si iblis. Dia berjalan keliling ke sana dan kemari, ya, digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita tidak waspada, ini berbahaya. Berbahaya buat kita semua.
Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Bukan saya katakan, tapi Alkitab mengatakan, ya, karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami kehancuran dalam rumah tangga karena berawal daripada tidak kuat menghadapi godaan. Nah, apa tujuan Allah mengizinkan pencobaan datang kepada saudara dan saya? Pencobaan itu datang kepada kita untuk apa? Untuk memberi pelajaran. Ya, untuk memberi pelajaran supaya kita bisa apa Pak Pendeta? Bisa next level, ya, dalam kehidupan. Pencobaan itu datang menguji iman, percaya. Pencobaan itu datang untuk pembentukan karakter. Dan setelah kita melewati ujian iman, ini akan melahirkan kerendahan hati dan ketangguhan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita bisa melewati ujian, kita akan melihat ada banyak bapak-bapak menjadi orang-orang Kristen yang tangguh di dalam iman karena kuat dalam menghadapi cobaan. Saudara, pria seringkali tergoda untuk kompromi. Tetapi tidak semua pria tergoda untuk jatuh ke dalam pencobaan yang dihadapi. Karena mereka memiliki rahasia. Ya, mereka bapak-bapak, ada bapak-bapak memiliki rahasia menang atas pencobaan. Apa itu Pak Pendeta? Pertama, karena memiliki pondasi iman yang kuat di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu punya pondasi iman yang kokoh, yang kuat, kita tidak akan gampang runtuh iman kita. Ya, bagaimana kita bisa memiliki pondasi iman yang kuat dalam Kristus? Bangun pagi kita bisa doa dan baca Alkitab, memuji Tuhan. Ya, saya sarankan supaya kita selalu membaca firman secara rutin. 1 fatsal, 2 fatsal, dan lain sebagainya. Agar supaya kita memiliki fondasi iman Kristen yang kuat. Ketika badai datang, kita tidak sampai mengalami kehancuran. Ya, kita tetap kokoh berdiri. Kenapa? Fondasi iman kita dalam Kristus kuat. Yang kedua, memiliki pegangan hidup, yaitu apa? Pegangan hidup kita apa? Pak Pendeta, firman Allah. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, mari baca terus firman Allah. Mungkin saudara bertanya, apa saja sumber pencobaan itu Pak Pendeta? Pertama, pencobaan bersumber dari diri kita sendiri. Alkitab katakan dalam Yakobus 1 ayat 4, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya sendiri. Ya. Jangan sampai kita tergoda. Amin. Ya, jadi pencobaan bersumber dari apa? Diri kita. Diri kita. Jadi kita diberikan wewenang. Mau atau tidak. Jadi pencobaan itu bersumber dari diri kita. Kita bisa menolaknya. Jadi pencobaan itu kita bisa lawan. Ya, misalnya pencobaan datang kepada kita untuk ada kesempatan untuk mencuri, ada kesempatan untuk korupsi, ya. Ada kesempatan untuk mengambil istri orang, ya. Ada kesempatan. Itu pilihan. Jadi pencobaan itu bersumber dari apa? Diri kita. Kita bisa menolak, tapi kita bisa menerima. Itu pilihan kita. Saudaraku, saya mau beritahukan agar supaya kita mampu dengan pertolongan Tuhan bisa menolak pencobaan yang datang. Yang kedua, pencobaan itu bersumber dari iblis. Alkitab katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 katakan bahwa akhirnya
Alkitab katakan melalui pesan daripada Rasul Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa Paulus katakan hendaklah kamu kuat, saudara dan saya, jemaat Tuhan? Karena ada tantangan. Kita disuruh kuat karena ada tantangan. Kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam kuasanya. Itu pesan firman Tuhan buat kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Saudara dan saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita doa peperangan rohani, jangan lupa kita doa peperangan rohani, menghancurkan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat. Saudaraku, jangan kita santai, jangan kita diem, tapi kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, karena iblis, setan, Alkitab katakan apa tadi? Berjalan keliling ke sana dan kemari. Kita perlu waspada. Yang berikutnya, yang ketiga, menjadi manusia Tuhan selalu ada rancangan Tuhan di balik pencobaan. Rancangan indah dari Tuhan di balik pencobaan. Saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya kalau kita hadapi cobaan, doa saya Bapak Ibu bisa menang melawan cobaan. Yusuf dalam pencobaan ia menang. Alkitab katakan dalam Kejadian 39 ayat 18 katakan, tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku. Ini istri Potifar. Lalu Yusuf lari keluar. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Yusuf menang dalam pencobaan. Ini pilihan Yusuf. Dia lari. Saya percaya istri Potifar ini cantik. Saya percaya. Para menteri di Indonesia mana ada menteri istrinya jelek? Kebanyakan pejabat-pejabat punya istri cantik-cantik. Saya percaya karena ini Potifar ini pejabat di negara Mesir, pasti istrinya cantik. Tapi saudaraku, Yusuf, Alkitab katakan dia menang karena dia lari. Itu pilihan. Pilihan kalau kita mau menang, kita harus lari dari pencobaan. Saudaraku, yang ketiga, pengakuan dosa mematahkan kuasa pencobaan. Mazmur Fatsal 51 ayatnya yang ke-5 mengatakan, Daud katakan begini, aku Daud sadar, dia sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan apa? Dosa. Dosa apa? Ketika Nathan menegur Daud, dosa apa yang dia lakukan? Dosa percabulan, dosa persinahan. Ya. Daud, Alkitab memberitahukan dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17. Daud jatuh dengan Betseba, istri dari Uria. Berawal dari apa? Dia santai. Saudaraku, teman-temannya lagi berperang, dia santai. Ya, di atas soto, dia lihat perempuan cantik. Dia tergoda dan akhirnya dia jatuh. Hati-hati bapak-bapak kalau kita santai. Ya. Daud berawal dari santai. Ya, orang lain lagi sibuk, teman-temannya lagi berperang, dia santai. Akhirnya dia jatuh. Nah, saudaraku, kejatuhan dari Daud memang Tuhan ampuni. Tapi dia harus mengalami penderitaan yang hebat. Alkitab katakan bangsa Israel terus berperang. Itu merupakan kutukan buat Daud. Karena apa? Dia tidak kuat menghadapi cobaan. Tuhan memang ampuni, tapi hukuman tetap jalan terus buat Daud. Nah, ini pilihan dari Daud, ya kan? Dia ini pilihan dari Daud. Saudara, kita juga diberikan pilihan.
kita mau atau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah saudara, yang keempat, menghadapi pencobaan-pencobaan ya, yang Bapak Ibu, saudara dan saya alami itu untuk mendewasakan rohani kita. 1 Korintus 10 ayat 13 memberitahukan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudara, mungkin Bapak Ibu bertanya, caranya bagaimana, solusinya bagaimana supaya saya bisa menang atas cobaan. Karena Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus, pencobaan yang saudara dan saya alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Nah kalau gitu Pak Pendeta, apa solusinya? Ya, sehingga saya bisa menang atas cobaan. Pertama, kita selalu harus berdoa. Ya. Kedua, Alkitab katakan dalam kita menghadapi cobaan, kita harus bertahan. Ya. Alkitab katakan bahwa saudara dan saya disebut orang yang berbahagia jika kita bertahan dalam pencobaan. Nah, kalau gitu Pak Pendeta, apa dampak saudara dan saya menang atas pencobaan? Dampak atau akibat saudara bertahan, saudara menang atas pencobaan. Saudaraku, Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dia janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, dampak yang pertama, orang yang menang pertama, next level dalam kehidupan. Ya, hidupnya naik, rohaninya naik, tingkat. Oh, luar biasa. Senang kalau Bapak Ibu bisa menang atas godaan sehingga kita bisa naik level. Rohani kita naik. Saudaraku, setiap orang, kita semua akan ada ujian, cobaan, tapi saudara, kita harus menang. Amin. Yang kedua, dampak orang menang akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus berikan. Doa saya Bapak Ibu, kita semua pada waktu kita pulang ke sorga, Tuhan akan memberikan kita mahkota. Selain kita masuk sorga, kita juga menerima mahkota kehidupan. Ya, kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita bisa menang atas pencobaan. Saya mendorong para pria dalam pertandingan iman, saat kita hadapi pencobaan, kita harus menang. Pencobaan berat sekalipun, doa saya kita menang atas pencobaan. Seperti Yesus, dia menang ya atas pencobaan. Nah, apabila ada pria saat ini dalam pertandingan iman, dia kalah, doa saya hari ini juga saudara minta ampun dosamu. Memang saudara dipulihkan, tapi memang seperti Daud, dia harus menerima hukuman. Ya, tetap ada hukuman. Saudara, setiap kita juga yang mau bertobat, Tuhan pulihkan, menjadi gambar diri sebagai ciptaan yang baru, ya, di dalam Kristus Tuhan. Ini doa saya supaya saudara dan saya saat ada pencobaan kita menang, jangan kalah, tapi kita menang. Saudaraku, hanya orang-orang yang menang, hanya pria-pria yang menang yang diberikan mahkota. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, berbicara tentang godaan-godaan pria. Dan apa saja godaan pria dan apa saja solusinya, kami sudah dengarkan pada saat ini. Hamba berdoa agar supaya saudara-saudara kami, pria-pria yang mungkin lemah,
sehingga dia jatuh ke dalam pencobaan. Hamba berdoa supaya Tuhan pulihkan, dia bertobat sehingga dia memiliki kehidupan rohani yang baru. Tuhan Yesus, biar Tuhan tolong para pria-pria supaya mereka kuat di dalam menghadapi cobaan dalam dunia ini. Mereka bisa menang, bukan kalah tapi menang. Ini adalah doa hambamu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Meteraikan firman yang kami sudah dengarkan pada pagi ini. Yang berbahagia adalah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat kami mau menghitung setiap kebaikan Tuhan, itu tidak pernah terhitung dalam hidup kami ya Bapa. Untuk itu kami mau berikan yang terbaik bagimu melalui korban persembahan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi nyatakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ya, haleluya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikut Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. My soul, my Savior God, to Thee. Oh great, oh great, oh, yes Lord, hallelujah. Oh great, oh, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dan lebih lagi kita nyatakan pujian ini. Oh, can see my soul, my Savior God, to Thee. Oh great Thou, oh great Thou, can see my soul,
to thee. Slow, how great thou art, how great thou art, how great, hallelujah, how great thou art, how great thou art. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.